Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati harum mewangi disiram embun di pagi hari. Sambutan hangat dari kami untuk pemirsa yang kami hormati. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Ngopi Cyber, ngobrol penuh inspirasi, santai tapi berkualitas. Bareng Putri Zain di sini, tentunya kita akan ngobrolin tentang hal-hal yang sangat krusial ya, tapi tetap santai kali ini. Tentu kalau ngomongin tentang budaya dan juga adat ini banyak sekali, apalagi di Sumatera Utara. Kita tahu Sumatera Utara ini memiliki 8 etnis. Namun kalau ngomongin Kota Medan yang katanya tanah Melayu, ini sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang ada identitas budaya Melayu yang singgah di Kota Medan? Hari ini kita akan membahas dan mengenal lebih dekat dengan adat Melayu. Kita sudah menghadirkan langsung narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua nih pemirsa. Sudah ada bersama Putri di sini, ada Dr. Datuk Syafwan Hadi Umri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Datuk. Ya, siap. Apa kabar hari ini Datuk? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Tentunya semangat juga ya Datuk ya. Datuk kalau boleh tahu ya, ini udah usia keberapa sih Datuk? Sampai hari ini usia saya sudah 74 tahun. 74 tahun. Jadi Datuk Syafwan ini adalah tokoh adat Melayu atau kita sebut budayawan gitu ya. Siap. Untuk budayawan sendiri sudah lama ya Datuk? Saya kira setelah pelantikan tahun 2000 yang lalu, situ saya dinobatkan sebagai datuk, maka saya membina diri saya itu membangun sebagai datuk juga lah. Artinya tempat orang bertanya tentang Melayu ya kan. Jadi narasumber di mana-mana, membuat makalah dan juga konferensi. Seperti itu. Jadi pemirsa, selain seorang budayawan, Datuk ini juga sebagai pengajar di salah satu instansi. Jadi memang Datuk ini mengajarkan budaya-budaya Melayu, bahasa juga ya Datuk ya. Bahasa juga. Bahasa juga, karena dulunya pemirsa pernah mengemban pendidikan jurusan bahasa Indonesia seperti itu. Di IKIP Negeri Medan. Oh, ya kan? di IKIP dulu namanya IKIP, sekarang namanya Unimed. Unimed gitu ya. Dato, tapi kalau boleh tahu, Dato ini asli orang Melayu. Melayu ini kan banyak ya Dato ya. Ada Melayu Deli, ada Melayu Batubara, ada Melayu Bedagai. Kalau Dato sendiri dari mana Dato aslinya? Ya, saya sebelum kita bicara tentang etnis tadi, perlu saya berikan sedikit klarifikasi. Etnis itu bangsa. Etnis ya kan? itu bangsa. Sedangkan yang 7 etnis yang Anda katakan itu 7 suku. Itu suku. Suku tidak sama dengan bangsa, bangsa di atas lagi, suku di bawahnya. Jadi di Sumatera itu ada 7 suku tadi kan, benar. Jadi saya ini lahir di Bedagai, Kabupaten Serang Bedagai, tepatnya di Tanjung Beringin, tahun 51. Disitulah ayah saya, nenek moyangnya berasal dari Pegaruyung juga, dari Minangkabau. Dibawa oleh Sultan Serdang ke Perbongan menjadi mufti di Sultan Serdang itu. Mengajar anak-anak mengaji di anak-anak Raja Sultan Serdang itu. Jadi ibu saya adalah seorang anak Datuk Bedagai. Nah, itu jelas orang Melayu. Nah, jadi saya katakan demikian, jadilah saya seorang campuran dari asal-usul Minangkabau tadi dengan Melayu Batubara yang pindah ke Bedagai menjadi satu budaya Melayu jadinya. Jadi Melayu itu sebenarnya wangsa itu, wangsa. Saya ingin memberikan klarifikasi, Melayu itu adalah wangsa, bukan genealogis, ya kan? Dia boleh berkawin dengan orang Jawa, suku Batak, Mandailing segala macam, masuk Melayu. Mengapa masuk Melayu? Masuk Melayu itu masuk agama Islam. Jadi dikatakan dengan Melayu itu adalah 3 peserta Melayu itu. Pertama dia beragama Islam, kedua beradat istiadat Melayu, ketiga berbahasa Melayu, termasuk bahasa Indonesia. Jadi dapat kita katakan mengapa timbul ada Melayu Batubara, Melayu Langkat, Melayu Serdang, itu hanya lokasi yang kebetulan nama kota itu Tanjung Pura, Melayu Tanjung Pura ya kan. Tetapi Melayu itu satu dia. Maka benarlah apa dikatakan oleh seorang mantan gubernur kita dulu mengatakan Melayu itu adalah sahabat semua suku. Semua suku masuk. Ada 3 kategori Melayu itu. Pertama dia itu sifatnya itu adalah kebersamaan, kerukunan. Ada satu pantun yang saya ingat dari dulu itu, apa katanya Putri ya, katanya begini, hari ini merendang jagung, hari esok merendang serai.
hari ini kita berkampung, hari esok kita bercerai. Jadi di sini nilai berkampung itu kuat dalam Melayu itu. Nilai berkampung itulah yang menjadi titik tolak timbulnya inspirasi musyawarah dan mufakat di dalam Pancasila itu. Jadi nilai berkampung itulah yang menjadi salah satu konsep pemikiran budaya Melayu, sehingga kita tetap kebersamaan. Yang penting adalah kebersamaan, bukan individu. Keakuran yang penting, bukan keakuan. Yang kedua lagi tadi adalah sifat terbuka orang Melayu. Segala macam suku masuk, itu saya katakan tadi kan. Mengapa terbuka? Karena mereka itu ada berada di pantai. Pantai-pantai wilayah pantai timur ini semuanya dia menunggu kedatangan bangsa India bisa melihat makanannya kari kambing. Nah, itu dari India itu, ya kan. Datang nanti tauco peperang Cina, dari tauco toge itu yang mengajak kita itu makanan-makanan Cina itu. Bukan kita punya, tapi karena kita pertemuan antar budaya ini tadi menimbulkan pertemuan antar kuliner. Ya kuliner Melayu itu memang segala macam ada di situ. Nanti masuk orang Inggris segala macam ke pantai-pantai kita juga bisa makan hal-hal yang roti serikaya. Ya kan? Ini semuanya kan merupakan salah satu keragaman kultural yang datang dari luar itu menjadi ramuan milik kita bersama jadinya. Itulah salah satu keterbukaan orang Melayu menghadapi para pendatang di sini. Saya kira itu dia Putri. Jadi Dato ini adalah dari Serdang. Dari Serdang. Serdang Bedagai gitu Bedagai. ya. Dato Serdang Bedagai gitu. Tapi Dato kalau ngomongin tentang Melayu ini kan yang kata Dato ini adalah wangsa gitu ya. Ya, wangsa. Jadi siapapun bisa menjadi orang Melayu kalau punya 3 tadi. Ya, benar. Berbudaya Melayu, berbahasa Melayu, beragama Islam gitu ya Dato. Tapi kalau yang nggak beragama Islam itu ada nggak Dato yang dikatakan bangsa Melayu itu sendiri? Ada. Jadi definisi Melayu itu ada 3, ada 3 konsep dia. Pertama Melayu pesisir yang ada di sekitar Pulau Sumatera ini, dari mulai Palembang, Riau, ya kan, di Delhi kita ini tadi, itu semuanya adalah orang Melayu pertama. Termasuk yang kedua Melayu Asia Tenggara. Termasuk ini adalah Singapura, Malaysia, Brunei, Sabah. Ini juga tiga juga konsep itu. Beragama Islam, berbahasa Melayu dan beradat Melayu. Lalu konsep Melayu yang kedua adalah Melayu yang sifatnya itu berbangsa Melayu, berbahasa Melayu tetapi beragama Katolik. Ini Pulau Mindanao di Filipina. Itu Melayu juga. Jangan Anda katakan dia bukan Melayu, dia Melayu. Di Pulau Mindanao. Banyak orang Melayu Filipina datang ke Medan dulu, berkunjung kepada kita, mengatakan kami ini Melayu. Cuman beda, ada agamanya. Ketiga, Melayu di Madagaskar, di Afrika Selatan itu. Mereka itu beragama Kristen. Mereka mengatakan Melayu juga. Jadi di sinilah nampaknya pecah sedikit definisi Melayu itu tadi tentang agama Islam. Maka dikatakan dia wangsa Melayu. Ya kan? Selama dia berbahasa Melayu, beradik budaya Melayu, dia mengatakan diri itu Melayu. Jadi ada konsep 3 tadi definisi Melayu. Pertama dia beragama Islam, kedua dia beragama Katolik, ketiga beragama Kristen. Tetapi mereka mengatakan Melayu. Tetapi di luar negeri lah, itu bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini masuk Melayu artinya masuk Islam. Jelas. Bahkan ada timbul juga satu pantun di daerah Labuan Batu itu kan, bukan kapak sembarang kapak ya. Kapak membelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak ya. Batak kami masuk Melayu. Ini pula kan. Jadi untuk adat sendiri, kalau suku sendiri itu bebas ya Dato ya. Ya, silakan aja bebas. Beradat Melayu gitu. Tapi kalau ngomongin tentang Melayu Dato, ada yang bilang, kita ngomongin Kota Medan ya. Kota Medan ya. Ada yang bilang Kota Medan ini adalah tanahnya tanah Batak, tapi ada beberapa yang bilang tanahnya ini tanah Melayu. Sebenarnya kalau misalnya dikatakan tanah Melayu, apa sih peninggalan apa sih Dato? Ya, ada 3 identitas kultural Melayu di Medan ini. Pertama, seperti Putri katakan tadi, tinggalan sejarah itu adalah Istana Maimun. Ini jelas membuktikan memang di Medan ini memang orang Melayu, ya kan? Tidak ada istana Batak di sini, istana Padang pun nggak ada.
Istana Pagaruyung ya di Pagaruyung, ya kan? Ya mengapa ada misalnya ada patung Singamaraja segala macam? Ya, itulah keteguhan orang Melayu tadi, toleransi tadi itu, kebersamaan tadi itu. Ya silakan, welcome segala macam suku kita di sini. Melayu sahabat sama suku, tetapi identitas Deli itu adalah kota Melayu. Makanya timbul 3 slogan kalau berkunjung sesama Melayu itu mengadakan tabe Melayu. Tapi kedua ada ahoy Melayu, manggil juga itu. Tapi yang lebih tepat assalamualaikum. Itulah salam Melayu itu sebenarnya. Jadi saya kira kalaupun ada orang mengatakan bahwasanya Medan itu adalah bukan kota Melayu, saya kira itu dia tidak melihat sejarah. Sejarah nggak bisa dibohongi, ya kan? Sejarah kan nampak ada data-datanya ada, ya kan? Nah, jadi kita dalam hal ini kita motokan aja lah. Melayu sahabat semua suku. Dimanapun Anda berada, Anda diterima. Tetapi kultural dan adat istiadat budaya Melayu itu tetap menjadi salah satu sanjungan dan juga pelindung bagi orang Melayu di Kota Medan khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya ya. Jadi karena keterbukaannya tadi itu ya, Dato' itu ya? Tadi, keterbukaan tadi itu ya. Keterbukaan orang Melayu yang sangat bersahabat gitu ya. Karena ada juga pepatah yang bilang, Dato', makan nggak makan yang penting ngumpul gitu ya. Iya. Jadi memang pemirsa kalau ngomongin tentang suku kan memang beragam ya, apalagi di Kota Medan ini. Namun karena ada sifat keterbukaan dari bangsa Melayu ini yang menerima semua adat, dan itulah asal mulanya kenapa ini dikatakan tanah Melayu. Sudah ada berdirinya si Istana Maimun itu sendiri. Tapi dari dulu, Dato', apakah sudah diajarkan untuk adat Melayu sendiri, mungkin dari orang tua, atau orang tua itu budayawan, atau seperti apa, Dato', lingkungan keluarga sendiri? Ya, memang kehidupan suku budaya Melayu itu memang budaya berkampung saya katakan tadi. Mereka itu ada penghuni alam. Penghuni alam itu banyak menggunakan metafora pantun misalnya. Kalau seorang ayah ingin mengajarkan anaknya waktu masih kecil, masih remaja, dulu kan kunjungan anak itu kan ada di hutan-hutan Melayu itu. Sekarang kan di plaza-plaza. Iya. Ya kan, pusat perbelanjaan. Kan dulu di hutan-hutan. Seorang ayah akan menasihati anaknya itu. Apa tanda pohon penyengat? Dia bersarang di ujung dahan. Apa tanda orang pengingat? Bijak meramal masa depan. Nah, jadi seorang ayah itu menyampaikan 2 konsep nasihat. Pertama, kalau Anda nanti memanjat pohon, hati-hati pohon penyengat. Dia selalu bersarang di ujung dahan, bukan di ujung batang. Di ujung dahan itu bukan di ujung daun. Nah, kemudian juga dia juga menyampaikan pesan, apa tanda orang pengingat, bijak meramal masa depan. Artinya apa ini? Mengingat dirinya, mengingat untuk belajar, ya kan, untuk mengaji, untuk berbakti kepada orang tua, untuk sayang menyayangi kepada sesama keluarga. Itulah salah satu konsep masa depan itu. Nah, jadi dengan budaya pantun Melayu tadi ini, dia bisa menyampaikan pesan-pesan kepada setiap generasi mudanya. Ada lagi satu pantun yang saya ingat betul, bahkan menjadi salah satu modal saya menjadi seorang cendekiawan, menjadi seorang sarjana itu. Apa katanya? Pilih-pilih tempat mandi, katanya Putri. Pertama teluk, kedua pantai. Pilih-pilih tempat menjadi. Pertama elok, kedua pandai. Nah, ini sedap ini kan. Jadi kalau kita mau mandi dimanapun kita, di Toba itu pantai kita ambil, ya kan. Tempat mandi itu pertama teluk, kedua pantai, karena ombak tidak terlalu besar, ya kan. Pilih-pilih tempat menjadi. Apa menjadi itu? Pertama elok, kedua pandai. Elok tingkah lakunya, elok adabnya, elok budi bahasanya, elok kesantunannya. Dan kedua tadi pandai itu cerdas, ya kan. Kecerdasan emosional, intelektual, dan seterusnya. Dan dengan modal inilah sebenarnya orang Melayu itu bisa berlomba-lomba membangun dirinya untuk memartabat dirinya menjadi orang yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Saya kira itu deh. Seperti itu ya. Jadi memang Melayu ini kan memang identik dengan pantun. Ya, dengan pantun. Jadi mungkin banyak pantun-pantun yang ngebuat Dato itu menjadi pegangan ya, Dato, ya, sampai sekarang ini gitu. Tapi Dato kalau ngomongin tentang adat Melayu,
bagaimana mungkin menurut Dato dengan kehidupan adat istiadat Melayu zaman dulu dan zaman sekarang tuh pasti berbeda ya Dato? Oke, memang berbeda. Dulu kan persyaratan kita aja lah di dalam acara pernikahan perkawinan itu kan banyak sekali tahap-tahap yang kita lalui kan.